Kisruh Demokrat kayak cowok dituduh selingkuh, ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Ribut-ribut soal Demokrat ini sebenarnya biasa saja. Semua partai yang mau melakukan KLB, entah karena ketuanya dianggap lemah, nggak kompeten, atau terjadi kekosongan, pasti ribut. Cuma, dari ribut-ribut ini hikmahnya adalah kita jadi tahu bahwa Demokrat sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Kita jadi tahu bahwa perolehan 26% suara DPR tahun 2009 itu penuh kecurangan. Jadi, kalau selama ini ada narasi curang yang dituduhkan pada Jokowi, nampaknya itu adalah suara-suara dari pengalaman masa lalu, dari para pelaku yang dulu pernah melakukannya saat berkuasa. Kita jadi sadar betapa Demokrat beberapa waktu lalu sangat-sangat centil menyuarakan politik dinasti. Ketika Gibran dan Bobi maju di Pilkada 2020, padahal anak dan mantu Jokowi ini maju lewat jalur pemilihan umum terbuka. Tapi sekarang yang justru terlihat ada upaya politik dinasti adalah SBY dan anak-anaknya. Kita jadi tahu bahwa membuat sistem politik di Demokrat jadi rumit. Dia menjabat sebagai majelis tertinggi partai yang berkuasa penuh, menempatkan AHY sebagai ketum tapi tak punya kekuatan apa-apa. SBY seolah-olah sudah menyerahkan kursi ketum, tapi sebenarnya dia sendiri yang masih memegang kendali penuh. Maka wajar kalau Johnny bilang bahwa AHY berada di puncak, tapi tak pernah tahu caranya mendaki. Jadi ketika ada masalah, yang turun ya SBY. Cuma mungkin kita jadi bertanya-tanya, bagaimana caranya berada di puncak jika tidak pernah mendaki? Ia digendong. AHY terpilih secara aklamasi, pernyataan sikap, bukan pemilihan terbuka. Biasanya terpilih secara aklamasi ini karena sudah pernah menjabat ketum dan tidak ada lawan atau rival. Tapi AHY kan hanya anak muda yang awam soal politik. Baru masuk pula, tidak masuk akal kalau kemudian terpilih secara aklamasi. Tapi memang kalau dibuat pemilihan terbuka pasti AHY kalah. Karena dia junior, nggak punya pengalaman, nggak punya jaringan. Sebenarnya ini adalah awal atau dasar dari permasalahan Demokrat hari ini. Selain karena terlihat tidak demokratis, juga karena harapan agar AHY menjadi menteri untuk jadi batu loncatan jadi capres 2024 sudah tertutup rapat. Kader-kader mulai mencari calon alternatif, pilihannya jatuh pada Muldoko, karena ada keyakinan bahwa setelah presiden sipil, mestinya gantian militer. Muldoko jelas bukan level AHY, tidak sebanding. Selain karena Muldoko adalah mantan panglima, sementara AHY hanya mayor, juga karena Muldoko berpengalaman di pemerintahan dan politik. Ini masalah awalnya, cuma karena AHY ini orangnya gengsian, merasa berkuasa, maka dia marah besar dengan kader-kadernya dan menuduh ada upaya kudeta. Lalu dia konvers dan kirim surat ke presiden. Isu Muldoko mau dimajukan sebagai capres ini sebenarnya isu internal dan baru sebatas penjajakan. Tapi karena AHY merengek, merasa tidak dihargai, merasa dirinya pantas maju sebagai capres sendiri, lalu kemudian membuka ini ke publik dengan tuduhan kudeta, maka kader-kader semakin reaktif. Kayak ngasih ide, sama kayak cowok kalau dituduh selingkuh, bawahnya kan pengen selingkuh beneran, meskipun awalnya enggak. Nah, kader Demokrat ini sama. Awalnya mereka hanya bicara soal penjajakan Muldoko untuk 2024, tapi karena dituduh kudeta, ya sekalian aja KLB. Terlanjur basah, ya keramas sekalian. SBY awalnya percaya diri bahwa semua DPD-DPC sudah diamankan. Dicopot diganti orang yang bisa loyal ke AHY. Dan SBY adalah orang yang punya kendali penuh. Satu-satunya orang yang bisa memberikan izin KLB. Tapi, kalau melihat sekarang, Ibas mulai diseret-seret. Diklaim memeras kader dengan alasan mahar politik. Bahkan, menerima langsung cash atau tunai, nampaknya SBY mulai goyah. Karena Abbas ini anak yang paling bermasalah, senior di partai, pernah jadi sekjen, tapi kasusnya berjajaran di mana-mana. Dan kasus-kasus yang sudah menjadi rahasia umum itulah yang membuat Ibas gagal jadi ketum Demokrat. Malah diberikan ke adiknya yang masih baru dan gak paham politik. Harapannya AHY bisa belajar. Selama bapaknya jadi ketua majelis tertinggi partai, masih bisa dilindungi, sampai akhirnya siap jadi ketum beneran. Cuma masalahnya, kembali ke harapan AHY gak masuk jadi menteri. Demokrat gak punya panggung politik. Sementara, kader-kader bayar mahar mahal, seolah gak ada gunanya jadi kader.
Ini yang kemudian jadi gejolak dan semakin besar, hingga akhirnya hari ini terjadi KLB. Begitulah kura-kura. Partai Demokrat yang sedang digolkarkan, ditulis oleh Dahono Prasetyo di siwar.com. Siapapun pasti berpendapat bahwa kisruh di tubuh Partai Demokrat belakangan ini berasal dari faktor eksternal. Selain dari sisi internal sendiri, juga sedang mengalami anomali semenjak AHY didaulat Pepo menjadi ketua umumnya. Tanpa basa-basi faktor eksternal yang dimaksud, langsung tunjuk hidung seorang Muldoko yang notabene berada di ring satu lingkaran pemerintah. Bukan tanpa dasar, tudingan kudeta partai berlogo bintang Mercy itu ditujukan kepada pihak pemerintah. Tidak butuh bukti dan fakta, keterlibatan pensiunan jenderal itu dilontarkan sebagai perang urat syarat. Sekedar syarat utama menciptakan kegaduhan kontroversi bagi pihak lain, khususnya para penonton dan partisipan politik. Barangkali itu sialnya Muldoko yang ketahuan atau justru sengaja pasang badan. Dalam tahap perseteruan awal ini, dengan percaya diri, klien juga sukses menyerang pemerintah dengan dalih kudeta partai. Lalu, kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Judul di atas setidaknya bisa menjadi kata kunci terjadinya konspirasi elit dalam kaitan kepentingan politik. Demokrat yang memutuskan menjadi pihak oposisi butuh tekanan masif kepada pemerintah. Partai Golkar sudah mengalami situasi yang sama saat 2014 di bawah kepemimpinan dua periode Abu Rizal Bakri memutuskan menjadi oposisi justru di saat tokoh elitnya Yusuf Kala dipercaya menjadi wakil presiden. Pemberontakan internal partai yang dikomandoi Agung Laksono berusaha mengambil alih kepemimpinan partai dari Abu Rizal. Kekayaan Bos Bakri itu tak mampu membendung anggotanya yang sebagian ingin merapat ke pemerintah. Elit Golkar saat itu butuh kekuasaan, bukan loyalitas partai pada ketua umumnya. Pengkhianatan komitmen di tubuh partai yang sebagian takut lapar jika hanya menjadi oposisi, disambut karpet merah oleh pemerintah Jokowi yang belum genap berusia 1 tahun. Masa krusial saat kemenangan dramatis kubu nasionalis, butuh dukungan partai besar untuk mengamankan roda pemerintahan. Kongres luar biasa Partai Golkar digelar dalam untuk menggantikan Abu Rizal, dan Agung Laksono yang didukung Yusuf Kala dinobatkan menjadi ketua umumnya. Bola panas perseteruan ada pada pemerintah. Menkumham Yasona Lauli secara yuridis mengakui kepemimpinan Ketua Umum Agung Laksono dengan mengabaikan Abu Rizal yang jelas. Dengan mengabaikan Abu Rizal yang jelas berpotensi mengganggu pemerintahan dalam status oposisi. Meski tidak serta-merta selesai perseteruan internal, namun akhirnya bersatu juga saat Setia Novanto mengambil alih menjadi ketua umum yang menyatukan kedua kubu sepakat mendukung pemerintah. Setnov yang kemudian dikandangkan hanya sekadar menjadi transisi sebelum benar-benar dikendalikan penuh oleh pemerintah melalui Erlangga Hartarto. Demokrat yang kini sedang dibelah fenomenanya tidak akan jauh dengan nasib Partai Golkar. Perpecahan besar antara pendukung CKS dan kubu pecatan Demokrat dibiarkan pemerintah menjadi bola liar. Beberapa mantan pengurus partai mengancam akan membuka aib mantan penguasa 2 periode. Skandal Senturi, manipulasi kemenangan SBY 2 periode, proyek-proyek mangkrak hingga doktrin AHY menjadi ketua umum yang akan dibeberkan oleh para kombatan Demokrat. Menjadi isu yang lebih menarik direspon daripada statement SBY membela mati-matian sang putra mahkota. Belum lagi gelombang serangan akan semakin membesar saat mantan ketumnya Anas Urbandingrum bebas 2022. Anas beserta Angelina Sonda dan M. Nazarudin yang dikandangkan justru saat partai yang diikutinya sedang berkuasa. Sudah pasti menyimpan agenda politik juga tidak ingin disebut balas dendam. Demokrat dan kelompok CKS-nya sedang berjuang menyelamatkan aib 2 periode yang sudah mulai kelelahan ditutupinya. Cara Jokowi mengusut Neo Orbannya, Demokrat tergolong unik. Tokoh-tokoh yang mau insyaf ditampung dalam satu kubangan, lalu membiarkan mereka cakar-cakaran. Maka bau kebusukan 2 periode mereka buka sendiri dengan sukarela. Tidak harus memenjarakan mereka yang kemudian terbukti ngeprank Indonesia selama 10 tahun. Cukup dengan merangkulnya masuk dalam barisan Indonesia Kerja Bersama, meski berada di deretan belakang. Partai Demokrat memang belum demokrat, meski pernyataan not for sale seolah mengisyaratkan partai tersebut masih laku dijual, padahal justru sebaliknya. Apa untungnya membeli partai dengan segudang kebusukan yang masih terbungkus rapi? Jadi ingat Cendana yang gagal membeli Partai Golkar. Malah tekor saat membentuk partai berkarya. Kalaupun harus membeli Demokrat harganya sudah dijual mahal
karena sudah dipegang pangeran bukan lagi mantan Perdana Menteri. Apa mesti patungan sama Makassar yang uang segudangnya nganggur bingung mau dibuat apa? Ngeri-ngeri sedap juga.